Untuk saat ini, kamu adalah segalanya untuk dia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Itu judul pilih kartu kita kali ini ya. Untuk saat ini, kamu adalah segalanya untuk dia. Sebutkan pertanyaannya di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini. Pilihan 1 atau pilihan 2. Pilih dengan intuisi teman-teman. Balik lagi, aku akan jelaskan. Ini fun reading, jangan terlalu diambil serius ya. Pilihan 1 atau pilihan 2. Untuk saat ini, kamu adalah segalanya untuk dia. Oke, pilihan 1, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman yang memilih pilihan pertama, pilihan ke-1. Untuk saat ini, kamu adalah segalanya untuk dia. Nggak tahu untuk kedepannya ya. Teman-teman, kita tidak bisa memprediksi apapun ya. Tapi, kita mau cari tahu untuk saat ini. Kamu adalah segalanya untuk dia. Kita mau cari tahu si dianya ini. Ini love reading ya teman-teman ya. Baik kamu divine feminine atau maskulin, baik kamu laki-laki atau perempuan, baik kamu masih single ataupun kamu sudah berpasangan, sudah berkeluarga, bebas. Nanti kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisimu sendiri. Teman-teman, ini fun reading, jangan terlalu diambil perasaan, jangan terlalu diambil serius. Kalau memang tidak cocok sama sekali dengan keadaan kamu, dengan energi kamu, ya sudah. Jangan terlalu diambil perasaan. Ya. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya, readingan kamu kali ini apa adanya, nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku manis-manisin, tidak akan pernah ya teman-teman ya, benar-benar sejujur-jujurnya. Secara random aku akan jelaskannya karena ini adalah pembacaannya sangat umum, jadi mungkin energinya akan sangat bercampur. Aku akan jelaskan secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Sekali lagi, aku nggak capek-capeknya ulangi. Kalau nggak cocok, kalau nggak nyaman, kalau nggak suka, jangan berkomentar yang negatif. Ambil saja yang positifnya, ambil saja yang resonate-nya dengan keadaan kamu, dengan energi kamu. Didoakan segala hal yang positifnya, ya. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksa, ya teman-teman. Oke, pilihan 1, kamu adalah segalanya untuk dia. Kita mau cari tahu ciri-cirinya dia ya. Untuk pilihan 1, kamu adalah segalanya untuk dia. Pilihan 1. Ciri-cirinya dia, oke. Di sini ada Queen of Cups. Queen of Swords ya. Kamu segalanya untuk si dia. Di sini ada Strength. Pilihan 1, kamu adalah segalanya untuk si dia ya. Siapakah si dia ini? Ciri-cirinya dia. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Ada Five of Cups. Satu kartu lagi, kamu adalah segalanya untuk dia. Pilihan 1. Oke. Ada Wheel of Fortune dan ada Eight of Pentacles. Oke. Ada energi Leo, Aries, Sagittarius. Ada Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Entah ini energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang menganggap kamu segalanya untuk dia ya, untuk saat ini ya teman-teman, karena kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa gitu ya. Oke, aku akan jelaskan apa adanya ya teman-teman. Apapun hasil readingannya akan aku jelaskan apa adanya. Oke, Queen of Swords ini ciri-ciri dia yang menganggap kamu segalanya saat ini ya. Ini orangnya sangat jujur apa adanya sih ya, sangat jujur apa adanya. Dia nggak suka orang yang kebanyakan ngebohongin dia. Dia pun akan berusaha di dalam hidupnya tidak bersikap tidak jujur sama orang. Jadi dia akan berusaha jujur lah. Dia suka, dia nggak suka gitu ya. Dia nyaman, dia tidak nyaman, dia akan jujur apa adanya. Dan dia tidak mau orang lain memperlakukan dia seperti itu. Itu salah satu ciri-cirinya dia. Ini aku lihat yang menganggap kamu segalanya ini dia single parent. Dia sudah punya anak atau memang dia suka anak kecil gitu ya. Atau beberapa dari kamu pernah punya hubungan di masa lalu bersama orang ini. Mungkin kamu pernah menikah dengan orang ini atau belum menikah. Tapi intinya ini adalah mantan. Ada energi mantan aku lihat ya teman-teman dari Five of Cups ya. Sampai sekarang kamu masih ada di hatinya, sampai sekarang kamu masih sangat spesial, sampai sekarang posisi kamu di dalam hatinya itu belum tergantikan kalau kita bicara mantan ya teman-teman. Tapi memang aku lihat sih kalian lost contact ya, tapi
Entah kamu sadari atau tidak sadari, kamu masih segalanya untuk dia. Makanya meskipun dia sudah berulang kali setelah dia berpisah dari kamu ya, sudah berulang kali bersama orang lain, mencoba bersama orang lain, tapi bagi dia kamu masih segalanya untuk dia, ya teman-teman ya. Tapi entah kenapa yang terjadi di belakang sana, atau bahkan sampai sekarang hubungan kalian tidak bisa bersatu lagi atau belum bisa bersatu lagi, entah apa yang terjadi, hanya kalian yang tahu alasannya gitu ya. Tapi dia masih memiliki kenyamanan sama kamu dari The Strength. Aku lihat di sini dari The Strength. Dia merasa kamu yang mampu, dia merasa ya teman-teman, makanya kenapa dia masih belum bisa menggantikan posisi kamu di dalam hatinya, meskipun dia bisa berulang kali ganti pasangan gitu ya. Kenapa kamu masih segalanya untuk dia? Karena menurut dia dari The Strength, dia masih menemukan kenyamanan itu dari kamu. Mungkin menurut dia kamu bisa menaklukkan sisi buasnya dia gitu ya. Mungkin orang ini mungkin dipandang orang lain ya termaksud orang yang galak, angkuh, sombong, terkesannya seperti itu mungkin orang ini. Cuman hanya kamu yang paling bisa mengerti dia. Kamu yang bisa menaklukkan kesombongannya dia, kekerasan hatinya dia gitu ya. Di sini ya ini adalah mantanmu yang belum bisa move on dari kamu. Mantanmu yang pernah punya hubungan cinta sama kamu tapi belum bisa move on sama kamu. Kayaknya kamu hubungannya sangat serius sama orang ini. Entah kamu sudah pernah berencana menikah atau bahkan sudah ada pernikahan di sini. Atau bisa saja dia menganggap kamu masih segalanya gitu ya. Karena kamu punya anak dari dia gitu ya. Bisa saja, tinggal disesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri ya guys. Ini salah satunya adalah mantanmu. Sebenarnya orang ini sangat tegas apa adanya ya. Ada Queen of Swords dan ada Strength. Orangnya sangat kuat ya, secara mental juga kuat, secara fisik juga kelihatan banget orangnya kuat gitu ya, sehat, gagah, berani gitu ya. Dia suka olahraga, baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan ya guys. Intinya orang ini sangat menjaga kesehatan. Itu adalah salah satu cirinya dia, mungkin secara fisik ya. Menurut dia kesehatan itu sangat penting, atau dia memang hobi. Olahraganya itu ya belum tentu nge-gym ya, belum tentu olahraga yang berat gitu. Dari olahraga yang ringan sampai olahraga yang berat dia suka gitu ya. Intinya secara fisik orang ini terlihat sangat baik lah. Postur tubuhnya baik, sangat terjaga kesehatannya. Ya seperti itu ya. Orang yang sangat tegas. Mungkin beberapa dari kamu sering terlibat komunikasi sama orang ini, mungkin ngomongin soal anak, mungkin ngomongin soal pekerjaan, karena memang mau nggak mau ya, karena mungkin kamu berada di satu ruang lingkup pekerjaan yang sama, mungkin saja gitu ya. Ya di sini ada Nine of Pentacles. Jelas di sini ada single parent ya, entah kamu entah dia, atau memang ini adalah orang dari masa lalu kamu yang pernah menikah dengan kamu, atau bisa saja yang menganggap kamu segalanya untuk saat ini dia single parent, dia sudah pernah menikah, atau kamu yang sudah pernah menikah. Vice versa, energinya bisa terbolak-balik ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisimu sendiri. Orang ini sangat menarik secara fisik guys. Selain dia suka olahraga, selain dia sangat menjaga kesehatan tubuhnya, dia orang yang sangat rapi ya. Dari Nine of Pentacles aku lihat dia suka kerapihan, dia kelihatan sangat modis sekali gitu ya. Dia suka fashion, dia secara keuangan dan pokoknya secara karir dan keuangan sangat baik lah ya. Dia single, mungkin dia pernah menikah, atau memang dia pernah punya hubungan yang sangat serius di belakang sana, lalu dia ketemu sama kamu, gagal lagi hubungannya gitu ya. Tapi dari kegagalan hubungannya dia sama kamu, dia masih merasa kamu adalah segalanya. Belum ada yang bisa menggantikan kamu di hatinya dia gitu ya. Intinya ini adalah mantanmu. Ada keinginan untuk kembali dari Nine of Cups ya. Ada intinya dia masih sering merindukan kamu, dia masih sering melihat foto kamu, dia masih sering melihat kamu di sosial media kamu, masih sering stalking kamu gitu ya teman-teman. Dari Queen of Swords terlihat seperti itu. Ada keinginan dia untuk kembali sama kamu dari Strength, dan ada Five of Cups ya. Tapi ini gerakan dia sangat lama, karena namanya mantan itu pasti ada saling menyakiti, ada kejadian yang kurang mengenakan di belakang sana, akhirnya kalian berdua memutuskan untuk berpisah gitu ya, mungkin saja. Tapi sampai saat ini dia masih menganggap kamu segalanya, dan
dia masih ada harapan untuk kembali ke kamu, gitu ya teman-teman. Tapi entah kenapa ini masih stagnan ya, masih belum bergerak kemana-mana, dia masih dalam taraf berpikir, gitu ya. Mungkin saja ada rasa tidak percaya diri dia untuk mengungkapkan cintanya sama kamu, untuk kembali sama kamu, apalagi gitu ya, karena faktor pengalaman cinta yang pernah kalian berdua jalani sampai kegagalan itu terjadi, mungkin saja gitu ya teman-teman. Ini orang jauh ya. Ada beberapa dari kamu ini sudah PDKT dari strength tapi belum ada jadian ya teman-teman. Ada beberapa dari kamu ini sudah PDKT, mungkin saat ini mungkin sudah cukup lama pendekatannya dari strength ya aku lihat, tapi belum ada kata pacaran yuk gitu teman-teman ya. Belum ada kata pacaran di sini, tapi memang hubungan sudah sangat lama, sudah menemukan kenyamanan satu sama lain. Mungkin bukan hanya dia yang menganggap kamu segalanya saat ini ya. Kamu juga seperti itu, karena di sini adalah hubungan yang sangat mutual ya teman-teman, hubungan yang sangat seimbang di sini ya. Bisa saling mengerti satu sama lain, kamu bisa menjadi dirimu apa adanya di depan dia, begitupun sebaliknya. Intinya banyak kenyamanan, bisa bercerita apa aja sama dia tanpa dihakimi apapun gitu ya. Dia pun seperti itu sama kamu dan dia bisa sharing segala hal, dari hal yang tabu ya sampai hal yang memang ya secara umum kalian bisa bicarakan apa adanya. Ini adalah seseorang yang ada LDR di antara kamu dengan dia, ada Queen of Swords dan ada Wheel of Fortune ya teman-teman. Kalau misalnya kita bicara mantan, beberapa dari kamu ini kamu juga masih sering kontak sama dia, masih sering menghubungi dia, entah itu lewat teks ya, lewat SMS, chatting, lewat pesan gitu, atau memang sering telepon-teleponan, dan ini ada jarak yang memisahkan kalian ya. Kalaupun ini adalah orang yang dekat sama kamu saat ini teman-teman, ini memang ada LDR di antara kamu berdua, entah kalian mantan, entah kalian ini memang orang yang lagi pendekatan sama kamu, orang baru lah ya, belum ada hubungan cinta apapun sama kamu, tapi ada LDR ya. Mungkin ini adalah salah satu faktor yang membuat kalian akhirnya berpisah. Kalau kita bicara mantan ya, di belakang sana LDR ini memang sulit ya teman-teman dijalani gitu ya. Nggak semua orang sanggup menjalani long distance relationship, mungkin termaksud kamu. Akhirnya kalian berdua memutuskan untuk berpisah saja gitu ya. Mungkin kalian masih pacaran atau saat itu sudah menikah dan sudah punya anak. Mungkin komunikasi kalian terjalin karena memang masih ngomongin soal anak, mungkin saja gitu. Kalau misalnya ini adalah orang yang memang pendekatan sama kamu tapi kok nggak jadi gitu ya, nggak jadian gitu, mungkin saja ada satu-satunya faktor yang menyebabkan kalian belum ada status pacaran ya, mungkin saja belum adanya kenyamanan karena ada jarak yang memisahkan kamu dengan si dia gitu ya. Mungkin luar kota atau bahkan luar negeri di sini ya. Jadi ya jalani aja apa adanya. Mungkin prinsip kalian berdua seperti itu. Yang penting nyaman, yang penting saling percaya, yang penting di situ sama-sama tahu ada rasa sayang, tapi belum jadian di sini ya teman-teman. Pekerja keras sekali orangnya dari Wheel of Fortune, dan ada Eight of Pentacles ya, dan juga ada Nine of Pentacles. Ini pekerja keras sekali, orang yang sangat single bahagia, intinya seperti itu. Dia sangat mencintai dirinya, dia sangat menghargai dirinya gitu ya. Jadi orangnya juga cukup tegaan, dari Queen of Swords dan ada Nine of Pentacles. Dia sangat menghargai dirinya, dia sangat mencintai dirinya. Jadi kalau misalnya ada suatu keadaan yang membuat dia tidak nyaman, tidak bahagia, dia akan gercep banget meninggalkan keadaan itu, meninggalkan orang-orang ini. Kalau misalnya dia suatu waktu merasakan ketidaknyamanan dari kamu, merasakan ketidakbahagiaan dari kamu, mungkin dia akan tega juga meninggalkan keadaan itu gitu ya. Intinya orangnya tegaan. Kalau misalnya menurut dia sudah sangat tidak nyaman untuk dia sangat tidak bahagia lah, terkekang kebebasannya dia, kebahagiaannya dia tidak bisa menjadi dirinya dia sendiri, dia akan tega meninggalkan keadaan itu. Keadaan yang menurut dia toksik untuk dia, mungkin itu keadaan pertemanan, mungkin karir juga. Kalau misalnya menurut dia karir yang dia jalani itu tidak membawa keuntungan yang banyak untuk masa depannya dia bakalan cari yang lain gitu ya. Dalam hal apapun deh, kalau misal dalam hal percintaan juga seperti itu. Tapi sampai saat ini dia masih merasakan kenyamanan sama kamu, dan kamu masih segalanya untuk dia. Meskipun belum ada status pacaran sama kamu, tapi dia kayak kayak ikhlas aja gitu ya teman-teman, kayak ikhlas aja, karena ya memang masih sangat nyaman, karena memang belum ada orang lain yang mengerti dia seperti kamu mengerti dia gitu ya teman-teman. Secara fisik good looking. Kalau kita bicara mantan ya, ini sebenarnya mantanmu ini, orang yang pernah punya hubungan cinta sama kamu di belakang sana ini memang good looking ya teman-teman. Secara fisik sangat menarik lah. Selain dia memang pandai berdandan ya, dia pandai memadupadankan fashionnya dia. Itu memang karena memang dia suka pakai baju yang bagus, pakai baju yang kelihatan
matching dari atas ke bawah, atau memang ini faktor pekerjaannya dia ya teman-teman. Dari Nine of Pentacles aku lihat memang jago dandan nih orang, baik laki-laki maupun perempuan ya. Dia juga punya kemampuan secara finansial, bukan yang memaksakan gitu loh, beli barang-barang bagus bukan yang memaksakan, tapi dia tidak punya dananya, enggak, dia punya dananya tapi dia suka juga dengan barang-barang bagus, barang-barang mewah gitu ya, apalagi kalau udah cocok gitu dia pakai gitu ya. Ya emang faktor pekerjaannya memang harus berpenampilan sangat sempurna, atau memang orang ini suka aja berpenampilan sempurna, berpenampilan baik, apalagi kalau dia mau ketemu klien, dia mau ketemu dengan pasangannya, mau ketemu sama teman-temannya, pokoknya menurut dia kalau dia di luar rumah harus kelihatan sempurna secara penampilan. Tapi memang orang ini sangat menarik secara fisik ya teman-teman. Lawan jenis pun mengakui kalau orang ini cantik, ganteng, keren, seksi gitu ya. Sangat percaya diri teman-teman, dari strength ya. Sangat percaya diri. Dari Queen of Swords, tipikal orang yang memang pinter. Menurut dia pendidikan itu sangat perlu gitu ya, untuk peningkatan karir, untuk peningkatan ekonomi. Dia berpendidikan tinggi, atau setidaknya dia menganggap memang pendidikan itu nyatanya memang penting untuk masa depan, seperti itu. Tapi memang secara keuangan dia sangat aman ya teman-teman ya, baik dia seorang wira swasta maupun dia seorang kantoran gitu, tapi dia punya posisi dan jabatan yang sangat baik, dan otomatis ekonominya dia, penghasilannya dia mengikuti, seperti itu ya. Bagi kamu yang memang udah pendekatan lama tapi belum ada kata jadian, di sini memang ada cinta sih yang dirasakan sama kamu pun seperti itu. Jadi bukan hanya rasa nyaman sebagai teman saja, bukan rasa nyaman sebagai teman untuk diajak curhat aja, tidak, tapi di sini ada rasa cinta. Di sini ada Two of Cups ya teman-teman ya, ada rasa cinta yang kamu sharing berdua di dalam hubungan ini gitu. Tapi teman-teman, jujur dari Wheel of Fortune aku lihat, kalau misalnya kamu yang ini kita bicara mantan, atau kita bicara kamu yang masih pendekatan tapi kok belum ada kata jadian ya, jujur sih sampai sekarang aku belum melihat adanya kemungkinan kalian untuk ada status pacaran gitu ya, atau intinya ke tahap pacaran itu memang masih agak lama, karena fokusnya masih ke karir nih ya. Dari Eight of Pentacles, Wheel of Fortune, dan ada Nine of Pentacles. Entah kamu entah dia nih sama-sama mengejar karir, sama-sama sibuk dengan kegiatan masing-masing, terutama dalam hal pekerjaan. Di sini ada juga yang sibuk dengan hobinya gitu ya, apapun deh. Intinya fokusnya bukan ke hubungan yang serius dulu sih di sini, yang memilih pilihan satu. Meskipun kamu adalah segalanya untuk dia, tapi untuk menuju ke jenjang yang misalnya pernikahan gitu ya, belum. Bukan hanya dari dia, tapi dari kamu juga. Ini kesepakatan kalian berdua kayaknya ya. Terutama dari dia. Kamu memang segalanya untuk dia, tapi untuk menuju ke jenjang yang jauh lebih serius kayaknya belum ke sana dia, teman-teman. Kepikiran ya, jujur. Kepikiran untuk membawa hubungan ini kejadian, ke pertunangan, atau bahkan langsung menikah, ini ada, tapi memang masih agak lama ya guys. Perjalanannya tuh masih agak lama, masih banyak yang perlu kalian lewati gitu ya, terutama karena kalian berdua ini masih sama-sama sibuk. Apalagi kalau di sini ada LDR ya teman-teman. Aku tidak bilang semuanya LDR di sini, tapi hanya ada beberapa dari kamu ini hubungannya LDR, hubungan jarak jauh ya, karena faktor pekerjaan. Kalau misalnya kita bicara mantanmu, apakah dia akan menyatakan cintanya sama kamu, atau ingin kembali sama kamu, dia akan mengatakan itu dengan tegas. Ada Queen of Swords, tapi memang masih dalam taraf pemikiran ya sampai sekarang ya teman-teman. Pergerakannya masih agak lama menuju ke kejujurannya dia gitu. Oke, saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui dalam kondisimu saat ini. Getting to know each other, teman-teman. Meskipun kamu ini meskipun kamu ini sudah lama pendekatannya sama dia, tapi kok belum ada kata-kata jadian, atau misalnya mantan kamu ingin kembali sama kamu, kayaknya memang kalian berdua ini merasa, terutama bagi kamu yang memang masih pendekatan ya, kalaupun nanti mantan kamu akan kembali, perlu ada banyak lagi yang dicari tahu tentang kalian berdua, karena pada dasarnya kamu dan orang ini sebenarnya, bahkan orang ini ya, meskipun dia menganggap kamu segalanya, tapi sebenarnya dia jauh di dalam hatinya dia masih banyak yang perlu dia ketahui tentang kamu. Jadi kenapa belum ada dia belum ada kata jadian atau ngajak kamu jadian di sini, atau dia belum berani untuk menyatakan cintanya sama kamu kalau misalnya ini kita bicara mantan ya, karena memang menurut dia masih banyak yang perlu dia cari tahu tentang kamu ya teman-teman.
Misalnya kalaupun kalian udah lama pendekatannya, kok belum ada kata jadian, karena menurut dia sebelum ke jenjang yang jauh lebih serius, pernikahan apalagi ya teman-teman, itu masih banyak yang perlu diketahui satu sama lain, terutama dia ke kamu. Tidak hanya yang namanya menuju ke jenjang pernikahan itu kan tidak hanya menganggap seseorang itu segalanya, masih banyak yang perlu dicari tahu ya. Kalau misalnya kita bicara mantan, kayaknya memang dia masih mencari tahu lebih banyak tentang kamu, apakah kamu sudah punya pasangan, apakah bahkan dia mencari tahu tentang perasaannya dia sendiri, apakah ini murni karena dia masih mencintai kamu atau segala macam, karena masih banyak yang perlu dicari tahu di antara hubungan kalian berdua, terutama dia ke kamu ya. Makanya belum ada pergerakan sampai sekarang, entah dia mantan kamu, entah memang dia yang sudah lama pendekatan sama kamu. Meskipun kalian terlihat sama-sama sudah saling tahu gitu ya, karena pendekatannya sudah cukup lama, tapi menurut dia itu belum cukup untuk menuju ke jenjang yang jauh lebih serius gitu ya. Atau bahkan sekedar ngajak kamu pacaran, itu menurut dia itu belum cukup ya untuk dia menuju ke jenjang itu. Masih banyak yang perlu dicari tahu di antara kalian berdua. Heart to heart conversation, ya banyak yang masih perlu dibicarakan dari hati ke hati, apalagi kalau kita bicara mantan, apalagi kalau kita bicara ini LDR, wah itu sulit sekali ya guys. Ya, masih banyak yang perlu dibicarakan di antara hubungan kalian berdua, pembicaraan dari hati ke hati, apa adanya, maunya seperti apa, jujur apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, karena memang masih banyak yang perlu diketahui di antara kalian berdua sebelum hubungan ini ya berlanjut ke pacaran, menikah gitu ya teman-teman. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui atau sarannya di sini ada trust. Percaya aja teman-teman, meskipun terkesannya kok susah banget ya bersatunya, kok susah banget ya dia menyatakan cinta sama kamu gitu ya. Percaya aja dengan hubungan kalian, percaya aja dengan jalan alam semesta ya, jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalnya nanti alam semesta menggerakkan hatinya dia untuk bergerak ke kamu, untuk menyatakan cintanya setidaknya sama kamu, ya semesta akan menggerakkan hatinya. Tapi kalau tidak, ya itu tidak akan terjadi. Jadi percaya saja, jangan terlalu berharap apapun. Hindari ekspektasi terhadap manusia. Di sini ada new opportunities ya. Ini sebenarnya banyak sekali harapan yang mereka layangkan ya, yang mereka doakan, yang mereka manifestasikan kepada alam semesta ya. Misalnya ini kita bicara mantan, dia sih tadi seperti sudah aku jelaskan, dia masih punya harapan. Dia masih punya harapan untuk kembali ya, dari Five of Cups dan ada new opportunities ya. Dia masih mengharapkan untuk kembali sama kamu. Harapan itu jauh di dalam hatinya tuh ada. Mau dia mantan, mau emang ini yang pendekatan sama kamu tanpa ada status jadian, ini sebenarnya ada keinginan untuk ada harapan lah di dalam hubungan cinta kalian. Tapi memang semesta sampai saat ini belum mengizinkan itu terjadi ya guys. Jadi percaya saja dengan jalan hidup kalian, dengan jalan yang diberikan semesta. Kalau misalnya sudah waktunya tiba, tanpa kamu sadari itu akan tiba ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berekspektasi yang berlebihan. Oke, kita cari tahu tambahannya, informasi tentang dia yang menganggap kamu segalanya ya. Saat ini dia menganggap kamu segalanya. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada jujur ya. Tadi aku sudah sedikit sebutkan, orang ini sangat jujur, apa adanya deh. Dia suka bersikap jujur dan dia nggak suka di orang lain ini bersikap tidak jujur sama dia, karena dia merasa dia akan jujur sama orang lain gitu ya. Ada ambisius ya, orangnya sangat ambisius, sangat mapan ya. Orang yang menarik, rambutnya bergelombang, toxic relationship, dia pernah punya hubungan yang toxic di belakang sana. Atau mungkin kalau misalnya kita bicara mantan, hubungan kalian berdua tadinya sangat menyakitkan, akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah. Rambut bergelombang, musik, memasak, mungkin ini salah satu hobinya dia, atau memang dia bekerja di bidang yang ada musiknya, yang ada memasaknya gitu ya. Teman jadi cinta, ini ada di lingkungan pertemanan kamu ya, entah pergaulan kamu, dan tapi aku merasa di sini ada di lingkungan pekerjaan kamu ya. Kamu mungkin pendekatan sama dia, atau ini mantan kamu gitu ya. Ini kamu mengawali hubungan kamu dari pertemanan gitu ya. True love dan introvert. Ya, dia menganggap kamu cinta sejatinya dia, dan dia termasuk orang yang sangat tertutup untuk masalah-masalah pribadinya dia gitu ya teman-teman. Ini dia menganggap kamu segalanya. Semoga cocok. Bye bye. Halo, pilihan kedua, kita mau cari tahu siapa sih yang menganggap kamu segalanya untuk saat ini ya. Kamu segalanya untuk dia, baik kamu divine feminine atau maskulin, kamu laki-laki atau perempuan, kamu masih sendiri atau kamu
sudah berkeluarga, sudah berpasangan, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ini sangat random ya, nanti energinya mungkin akan sangat bercampur. Aku akan jelaskan apa adanya secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Seandainya tidak cocok sama sekali dengan energi kamu, dengan keadaan dan situasi kamu, jangan dipaksa. Kalau nggak nyaman juga jangan dipaksa. Ambil saja yang resonates-nya dengan situasi kamu, dengan energi kamu. Ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu. Apakah ini kamu cocok sama kamu? Apakah pembacaan ini serak gitu, klik di hati kamu? Hanya kamu yang tahu. Ikuti saja intuisi kamu. Seandainya bukan untuk kamu, kamu sangat merasa ya, ini bukan untuk kamu, ya sudah, jangan dipaksa. Kalau nggak nyaman juga jangan dipaksa. Ambil yang positifnya, didoakan segala hal yang positifnya ya. Ambil yang resonate dengan keadaan kamu. Akan aku jelaskan apa adanya secara random. Oke, pilihan kedua, kamu segalanya untuk dia ya. Pilihan kedua, kamu segalanya untuk dia. Ciri-ciri dia seperti apa? Oke, di sini ada Three of Cups, Page of Swords, di sini ada Six of Cups, The Tower, Four of Pentacles, satu kartu lagi. Kamu segalanya untuk dia. Seperti apa dia orangnya? Oke, baru sampai sini aku sudah merasakan energi mantan ya di sini ya. Satu kartu lagi, Universe, untuk pilihan kedua. Oke, Seven of Pentacles. Yap. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke, itu energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia. Aku akan jelaskan readingan kamu berdasarkan kartu-kartu kamu, tebaran kartu kamu, dan lebih banyak melalui intuisiku. Informasi yang aku tangkap melalui intuisiku. Di sini salah satunya energi yang aku tangkap adalah kamu masih segalanya untuk dia. Ini adalah mantan kamu yang masih sering komunikasi sama kamu dari Page of Swords, atau minimal memang dia sering stalking kamu. Dia ada di pertemanan kamu, entah Instagram, Facebook, WhatsApp, apapun itu apapun itu sosial medianya. Intinya dia masih sering stalking kamu, atau bahkan kamu masih sering komunikasi sama dia. Komunikasi bukan hanya telepon atau video call, tidak, tapi mungkin texting gitu ya, inbox, chatting, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Pokoknya kamu tidak pernah lost contact sama dia untuk beberapa dari kamu. Atau beberapa dari kamu juga dia belum berani menghubungi kamu, tapi dia beraninya ngelihat kamu melalui sosial media. Bukan berarti dia tidak pernah punya hubungan dengan orang lain, bukan berarti seperti itu, tapi dia pernah berulang kali mencoba dengan orang lain setelah perpisahannya sama kamu. Cuman mungkin dia merasa kamu adalah cinta sejatinya dia, mungkin dia masih merasakan kecocokan itu sama kamu, mungkin dia masih merasa kamu adalah ya masih yang spesial lah untuk dia. Dia masih merasa kamu adalah segalanya untuk dia. Jadi belum ada satupun orang yang bisa menggantikan kamu di hatinya dia. Kamu masih segalanya. Meskipun kalian sudah lost contact, meskipun kalian sudah tidak punya hubungan apapun lagi, tapi kamu masih ada di dalam hati dan pikirannya dia. Apakah dia akan kembali sama kamu? Ya. Di sini ada Six of Cups ya, teman-teman. Dia berniat untuk kembali. Beberapa dari kamu bahkan aku merasa dia sudah menyatakan perasaannya dan keinginannya untuk kembali, ya. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Tinggal diambil yang resonance-nya dengan kamu ya, teman-teman. Di sini ada Six of Cups. Beberapa dari kamu ya, dia sudah menyatakan keinginannya untuk kembali, atau setidaknya meminta maaf. Setidaknya meminta maaf tentang apa yang terjadi di belakang sana, di dalam hubungan kalian yang memang dari The Tower ya. Memang hubungan kalian itu putusnya itu memang nggak baik-baik. Putusnya itu memang tidak ada perencanaan ya. Putus mana ada yang rencana ya. Ya pokoknya putusnya sangat menyakitkan untuk kedua belah pihak, terutama untuk dia, karena dia masih punya hati sama kamu sampai sekarang ya. Ada keinginan untuk kembali, bahkan beberapa dari kamu sudah menyatakan maaf, menyatakan keinginannya, menyatakan perasaannya gitu ya, dari Six of Cups ya. Ini ada perbedaan usia sama kamu. Banyak sekali perbedaan usia, perbedaan beberapa dari kamu, kalau misalnya yang menonton videoku ini kamu laki-laki ya, dia perempuan, dia pakai penutup kepala ya, dia pakai jilbab, dia pakai kerudung gitu ya. Oke, lanjut. Dari Six of Cups dia ingin
dia ingin meminta maaf, dia ingin berekonsiliasi, dia masih menyayangi kamu, dia ingin jujur ngomong dari Page of Cups, dari Page of Swords. Kamu masih ada di dalam hati dan pikirannya dia, meskipun dia lagi kerja, meskipun dia lagi melakukan kegiatan dia yang lain, meskipun ya dia lagi berteman gitu ya, lagi bersosialisasi, tapi kamu tidak pernah lepas dari hati dan pikirannya dia, gitu ya. Kadang-kadang gini ya teman-teman, kadang-kadang kita baru merasakan pentingnya kehadiran seseorang di dalam hati kita, di dalam hidup kita, atau kita baru merasakan bahwa kita sayang seseorang itu ketika kita justru berpisah sama orang ini. Inilah yang dirasakan sama mantanmu. Ya, dia sudah mencoba berulang kali berganti-ganti pasangan gitu ya untuk mencari yang cocok, tapi nyatanya sampai saat ini setidaknya kamu masih segalanya untuk hatinya dia, di dalam hatinya dia gitu ya. Orang ini pekerja keras dari Seven of Pentacles ya, pekerja keras, dia pintar memanage keuangan ya, pekerja keras, dia pintar memanage keuangan, dia pintar mengolah keuangannya dia. Beberapa dari kamu dia seorang pebisnis, wira swasta lah ya. Beberapa dari kamu saja aku merasa. Aku jelaskan secara random apa yang masuk dalam intuisiku ya teman-teman. Dia termasuk orang yang sangat sabar, dari Four of Pentacles dan ada Seven of Pentacles. Bahkan beberapa dari kamu dia sangat sabar untuk menantikan ya, di sini ada Seven of Pentacles ya, menantikan saatnya untuk mengatakan cintanya sama kamu, menantikan waktunya untuk berekonsiliasi atau setidaknya sekedar untuk meminta maaf sama kamu. Untuk kalau kita bicara mantan ya, dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan perasaannya sama kamu, untuk meminta maaf, atau bahkan mengajak kamu rekonsiliasi atau jadian lagi lah, balikan gitu teman-teman ya. Saat ini dia sedang menyusun rencana ya, dari Four of Pentacles dan ada Seven of Pentacles. Tapi dia menyusun rencananya, dia memikirkan bagaimana cara berkata sama kamunya ini bukan dengan diam-diam aja. Dia tetap fokus dengan kegiatannya dia, terutama pekerjaannya dia, karirnya dia, bisnisnya dia ya. Tapi di sisi lain dia sedang mengatur rencana lah ya, di dalam dirinya dia, di dalam hatinya dia, gimana caranya supaya bisa berkata-kata yang manis untuk kamu gitu ya, supaya bisa meyakinkan kamu bahwa dia tulus loh kembali sama kamu, dia tulus loh meminta maaf gitu. Banyak yang direncanakan sebenarnya teman-teman ya, dari Seven of Pentacles. Dia tipikal orang yang sangat sabar sebenarnya ya. Aku merasa secara intuisi dari The Tower, ketika perpisahan kalian bukan karena kalian tidak cinta satu sama lain, bukan karena kurangnya rasa peduli dan sayang, tapi entah kenapa ada kebenaran ya, saat itu ada kebenaran, ada Page of Swords dan ada The Tower. Suatu kebenaran yang kamu dapatkan dari orang ini, dari mantanmu ini, yang mengharuskan kalian untuk berpisah. Suatu kebenaran yang mengagetkan dari The Tower, mengagetkan, membuat kamu shock, membuat kamu marah, membuat kamu sangat bersedih, membuat kamu merasa kok semua rencana yang kamu bangun bersama orang ini kok hancur seketika. Kamu benar-benar hancur lah, dan mau nggak mau perpisahan itu yang harus dilakukan ya. Kabar itu ya kamu tinggal sesuaikan dengan jalan ceritamu. Intinya ada kabar yang mengagetkan ketika kalian berpisah, sebelum kalian berpisah maksudnya ya. Menerima kenyataan itu kamu nggak sanggup. Bahkan mungkin ini sudah kesepakatan di antara kamu dengan mantanmu ini untuk berpisah. Sama-sama nggak sanggup lah menerima kenyataan ini, menerima kabar ini gitu. Kalau kita bicara mantan, cepat atau lambat dia akan kembali ke kamu, setidaknya untuk minta maaf ya teman-teman. Tapi aku merasa secara energi beberapa dari kamu akan menerima kehadiran dia kembali, jadian lagi lah intinya gitu ya teman-teman. Oke. Energi lain aku tangkap dari Three of Cups. Entah mantanmu, entah orang ini siapapun yang menganggap kamu segalanya ya, ini orangnya sangat friendly sekali ya, dari Three of Cups. Dia suka sekali bersosialisasi, dia suka sekali berteman, mungkin di sela-sela kesibukannya dia bekerja, berkarir gitu ya, atau kalau dia masih sekolah, di sela-sela kesibukannya dia lah, dia masih suka melakukan hobinya dia, dan dia lebih suka kongkow ya, lebih suka hang out sama teman-temannya dia. Dia tipikal orang yang suka sekali bersosialisasi. Dia orang yang sangat friendly sekali, banyak yang suka bergaul dengan orang ini ya. Orangnya hangat teman-teman ya. Teman-temannya dia suka nih berada di sekitar dia gitu. Itu mungkin salah satu ciri dari dia yang menganggap kamu segalanya ya. Mungkin dia untuk melepas penatnya dia, melepas jenuhnya dia di kesibukannya dia, di karirnya dia gitu ya, dia berkumpul sama teman-temannya
bukan sama teman-temannya juga, cuman dia suka sekali berkumpul sama keluarganya, sama teman-temannya di sela-sela kesibukannya dia. Orangnya suka sekali memberi hadiah, orangnya suka sekali ya, dari Six of Cups, suka sekali memberi hadiah kepada orang-orang yang dia cinta, mungkin kepada orang tuanya, adik kakaknya di momen-momen tertentu ya, atau mungkin sama kamu sebagai pasangannya nanti, sebagai orang yang dia suka gitu ya. Dia senang sekali. Ini mungkin love language-nya dia bukan hanya berkata aku sayang kamu, aku rindu kamu, tapi dia suka memberikan hadiah. Dari hadiah yang simple sampai hadiah yang cukup mahal gitu ya. Dari The Tower, orangnya sangat suka mengejutkan, suka memberi kejutan gitu ya teman-teman. Suka memberi kejutan tuh kan banyak ya. Ya mungkin tiba-tiba dia datang bawa hadiah untuk kamu, dia tiba-tiba jemput kamu di kantor. Senang sekali memberi kejutan lah, tidak bisa diduga orangnya. Dari The Tower aku merasa, dan ada Page of Swords, sebenarnya orang ini sangat jujur apa adanya ya. Kalau kita bicara sifat, beberapa dari kamu, orang ini sangat jujur apa adanya. Dia suka kejujuran, karena orangnya sangat jujur. Kalau misalnya nanti dia kembali ke kamu, atau dia menyatakan cintanya sama kamu, teman-teman, dia nggak mau dikasih harapan palsu. Kalau kamu mau sama dia, ya kamu katakan saat itu. Tapi kalau kamu nggak mau sama dia, ya kamu katakan juga saat itu. Jangan diberi harapan palsu, karena dia bakalan marah banget. Dia tipikal orang yang sangat emosional dari The Tower. Dan ada Page of Swords. Kalau udah ngomong menyakitkan banget, ya. Kalau udah ngomong menyakitkan banget, apalagi kalau dia ada emosi di situ, emosi kemarahan gitu ya. Dia akan sangat menyakitkan, dan orangnya tipikal tidak terlalu peduli pendapat orang lain terhadap dirinya. Itu mungkin salah satu cirinya juga ya. Sangat emosional, apalagi kalau memang dia merasa dibohongi, apalagi kalau dia merasa memang ada di suatu kondisi, di suatu tempat, di suatu keadaan yang memang tidak membuat dia nyaman. Bahkan kalau dia tidak nyaman sama seseorang di lingkungan pertemanannya dia, atau bahkan di dalam kisah cintanya dia bakalan tegas banget, bakalan tega banget untuk meninggalkan keadaan yang membuat dia tidak bahagia lagi gitu ya. Ya orangnya sangat senang sekali membuat kejutan lah, seperti itu. Ambil yang cocoknya untuk kamu. Oke, energi lain dari Three of Cups. Beberapa dari kamu adalah segalanya untuk dia. Aku akan jujur ya, no judging di sini ya. Aku tidak akan menghakimi apapun sama kamu. Kamu yang menjalani hidupmu dari Three of Cups. Di sini ada yang menjalani three party relationship. Kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan. Entah kamu yang sudah punya pasangan, entah dia yang sudah punya pasangan. Ya. Ini hubungan percintaan yang melibatkan pihak ketiga. Vice versa ya, entah kamu yang sudah punya pasangan atau dia. Gitu. Jadi tapi kalian melandasi hubungan ini dalam ya tahu kok melandasi. Ya ada cinta, landasannya cinta, peduli, kasih sayang, cuman memang sama-sama tahu bahwa sudah punya pasangan nih masing-masing. Entah kamu tahu dia punya pasangan, entah sebaliknya. Gitu ya. Intinya di sini ada hubungan percintaan antara kamu dengan dia yang melibatkan pihak ketiga. Tapi sama-sama tahu kalau sudah punya pasangan gitu ya. Jujur kamu mendominasi hatinya dia dibandingkan pasangannya dia yang lain. Kalau kita bicara dia yang punya pasangan lah ya, secara gampangnya aja, tinggal disesuaikan saja ya dengan dirimu ya. Kalau misalnya dia yang sudah punya pasangan, kamu mendominasi hatinya dia. Jadi dia lebih fokus ke kamu. Rasa cintanya dia lebih fokus ke kamu. Kamu adalah segalanya untuk dia, tapi dia tidak bisa meninggalkan pihak lain. Mungkin karena sudah menikah, mungkin karena sudah ada anak di sini, karena aku lihat dari Six of Cups ya. Dia sudah punya anak, dia single parent, atau dia suka anak kecil. Ambil yang resonates-nya. Dia tidak bisa meninggalkan pasangan yang lain, mungkin karena sudah punya anak, mungkin karena sudah menikah. Tapi fokus hatinya itu dia sama kamu. Fokus hatinya dia, fokus cintanya dia itu sama kamu. Kamu adalah segalanya untuk dia yang ada di dalam hatinya. Kalau misalnya ini kamu yang sudah punya hubungan, ya, dia tidak peduli kamu punya hubungan dengan orang lain, karena kamu adalah segalanya untuk dia. Tinggal disesuaikan saja. Dan kamu juga kayaknya dari Three of Cups, kamu juga punya rasa sama dia. Ya, cuman kamu tidak bisa meninggalkan pasangan kamu yang lainnya. Mungkin kamu sudah punya anak, mungkin di situ sudah ada pernikahan gitu ya. Kalau kita bicara mantanmu, ketika dia kembali nanti dia bakalan tegas banget ya guys. Dia bakalan tegas banget, hubungan kalian bakalan clear banget saat itu juga. Misalnya kamu akan menolak dia, saat itu juga clear. Ya, dia akan berusaha untuk melupakan kamu. Tapi ketika kamu mau menerima kehadirannya dia lagi dalam kehidupan cinta kamu, akan clear juga kamu akan dibawa kemana. Ya mungkin pacaran, mungkin dia akan langsung ngajak kamu serius, menuju ke jenjang yang jauh lebih serius mungkin saja. Tapi ketika dia memutuskan, sudah tekad nih ya, hatinya sudah tekad kalau kita bicara mantan ya,
dia memutuskan untuk kembali sama kamu, berekonsiliasi sama kamu, akan clear. Apapun yang terjadi akan clear. Kamu nggak akan meragu-ragu lagi sama dia. Kalau akan ada persatuan kembali, ya di situ akan terjadi gitu ya, saat itu juga. Tapi kalau ada perpisahan, ya saat itu juga dia berusaha untuk melupakan kamu, seperti itu. Kalau kamu nggak mau menerima dia, misalnya. Bagi kamu yang memang sedang terlibat three-party relationship di sini, jujur ya, sampai kartu-kartu ini aku lihat, aku buka, aku tebar, secara intuisi belum ada keputusan dia untuk memilih kamu atau memilih pasangannya. Atau vice versa, kamu juga seperti itu. Ya, kalau memang keadaannya ada di kamu nih, yang kamu sudah punya pasangan. Kamu sampai sekarang, kamu masih menikmati hubungan ini tanpa ada ekspektasi untuk, setidaknya sampai kartu ini aku buka, belum ada ekspektasi untuk ke jenjang yang jauh lebih serius, karena masih memikirkan ada hati yang harus dijaga lah, entah kamu entah dari dia. Apa yang perlu kamu ketahui atau saran di dalam hubungan ini, di sini ada unrequited love, teman-teman. Jujur ya, di sini aku merasa kalau siapapun yang akan datang ya, siapapun yang akan datang di sini memang diperlukan kejujuran. Seandainya kamu akan menerima kehadiran dia, misalnya kita bicara mantan, kamu tidak ingin menerima kehadiran dia karena memang kamu sudah punya pasangan, atau kamu memang sudah tidak mencintai dia, sudah tidak ada lagi ketertarikan sama dia, jujur aja apa adanya. Ya, jujur aja apa adanya, karena di sini sarannya seperti itu. Jangan diberi harapan palsu, karena orang ini tipikal orang yang sangat jujur. Dia akan sangat jujur sama kamu, dia berlaku jujur sama siapapun, makanya dia juga tidak suka dibohongin sama orang lain. Jadi di sini mungkin ada beberapa dari kamu yang pada akhirnya akan memutuskan untuk menolak kehadiran orang ini. Kalau misalnya kita bicara three-party relationship, ketika kalian nanti menyadari hubungan ini salah, atau sudah sangat menyadari lah, dua-duanya sangat menyadari bahwa ini harus diakhiri, harus memilih salah satunya, mungkin akan ada pihak yang tersakiti. Mungkin kalau misalnya, ya kamu tahu lah ya maksudnya teman-teman, misalnya saja, misalnya dia yang sudah punya pasangan, ya, dan kalian berdua pada akhirnya memang harus menentukan harus bagaimana hubungan ini. Kalau kita bicara three-party relationship ya, kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, suatu saat nanti dia pasti harus memutuskan sesuatu. Entah dia meninggalkan pasangan sebelumnya atau dia meninggalkan kamu. Salah satunya pasti akan ada yang tersakiti, dan itu harus siap. Ketika kalian siap untuk nyemplung di dunia percintaan, memang harus siap dengan yang namanya sakit hati. Sudah pasti. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kamu yang sudah punya pasangan, kamu suatu saat nanti harus menyadari dan pasti tahu kapan waktunya kamu harus memilih di antara orang ini atau pasangan kamu. Ya, salah satunya pasti akan tersakiti. Intinya di sini pasti akan ada perpisahan dan memang harus jujur. Entah kalian yang terlibat dalam three-party relationship atau memang ini masalah mantan. Kalau kamu tidak ingin kembali sama mantan kamu, ya sudah, berteman saja nggak apa-apa, maafkan saja, berdamai saja dengan keadaan kalian. Ya, yang penting bersikap jujur, siapapun yang akan datang nanti. Meskipun itu akan ada rasa sakit, entah kamu sakit, entah dia yang sakit, tapi kalau itu demi kebaikan, tidak ada salahnya. Oke, di sini ada give your relationship a chance ya. Dan beberapa dari kamu ini misalnya kita bicara three-party relationship, sepertinya memang ada beberapa dari kamu yang dia pada akhirnya akan memilih kamu. Beberapa dari kamu di sini. Dia akan memilih kamu ketika kalian berdua sadar bahwa hubungan ini tidak bisa terus-terusan seperti ini gitu ya. Benar-benar harus memilih salah satu di antaranya. Kalian memang kayaknya dia akan memilih kamu. Kalau memang seandainya dia yang sudah punya pasangan, kayaknya dia akan meninggalkan pasangannya untuk kamu, atau vice versa. Atau misalnya kamu yang sudah punya pasangan dan hubungan ini kayaknya sudah waktunya untuk memilih lah, kamu akhirnya memilih dia gitu ya. Beberapa dari kalian akan ada yang tersakiti, akan ada yang merasa bahagia karena pasangannya memilih kamu, karena dia memilih kamu, atau vice versa. Ya, kalau misalnya ini masalah mantan, ya di sini ada yang akan menerima kehadiran mantanmu. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kalian secara intuisi, libatkan intuisi kalian ya, teman-teman. Kalau secara intuisi berkata bahwa ini perlu diperjuangkan hubungan ini, entah ini three-party relationship atau memang ini masalah mantan, ya ikuti saja intuisi kamu. Intinya seperti itu. Bawa doa semuanya, teman-teman. Ada engagement. Apapun hubungan kalian di sini, kalau misalnya si dia memilih kamu dan meninggalkan pasangannya, jelas di sini dia ingin hubungan ini serius ya. Karena memang kamu segalanya untuk dia. Kalau misalnya kita bicara mantan, kamu memberi dia kesempatan untuk
memulai hubungan cinta lagi, ya kayaknya memang hubungan kalian langsung serius. Tadi kayaknya aku udah sedikit spill ya di awal ya teman-teman. Kalaupun kamu akan menerima kehadiran dia lagi, kalau kita bicara mantan, kayaknya memang dia langsung serius. Ajak hubungan ini ke arah yang serius, bukan main-main ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di sini ada animals ya. Kamu suka binatang ya, atau dia suka binatang, atau kecocokan kalian salah satunya karena kalian suka-suka sama-sama suka. Ribet deh. Sama-sama suka binatang, mungkin itu salah satu yang membuat kalian cocok gitu ya. Mungkin dia suka animal, suka binatang yang bisa dipelihara mungkin. Di sini ada nature ya, ada animals, ada nature. Kalian berdua suka alam, kalian berdua suka alam, kalian berdua suka binatang. Mungkin ini yang menjadi kalian cocok satu sama lain, yang membuat dia sepertinya kok nggak bisa ya jauh-jauh dari kamu gitu ya. Kok nggak ada yang bisa menyamakan kamu di dalam hatinya dia gitu, mungkin seperti itu. Atau bisa saja nanti kalau misalnya ada rekonsiliasi gitu ya, coba ke alam untuk menenangkan hati kalian berdua, untuk membicarakan heart to heart conversation, supaya ada pembicaraan dari hati ke hati yang memang tidak bawa emosi amarah di situ, tidak bawa emosi dendam di situ, tidak bawa emosi benci di situ gitu ya. Mungkin dengan menyatu dengan alam, kamu akan menemukan solusi untuk masalah yang kalian hadapi. Misalnya kalian ada di three-party relationship, mungkin bisa ke alam mencari jawabannya, mencari kecocokan di antara kalian berdua. Apapun yang menjadi solusinya nanti ya, mudah-mudahan itu membawa kebahagiaan untuk kedua belah pihak, untuk kamu dan dia ya teman-teman. Dari nature ya, coba ke alam deh, jalan-jalannya ke alam, menyelesaikan masalahnya ke alam, menyatu dengan alam. Mungkin kalau yang suka hewan ya bergaul dengan hewan gitu ya, pegang-pegang hewan gitu ya, kalau sama-sama suka hewan. Karakteristik tambahannya si dia yang menganggap kamu masih segalanya. Pilihan kedua, kamu segalanya untuk dia. Karakteristik tambahannya pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu ya. Aku melihat sih di sini baik laki-laki maupun perempuan ya, kamu segalanya untuk dia. Dia ini suka mewarnai rambutnya ya guys, mungkin karena memang dia orangnya yang suka ya kelihatan beda aja, atau memang ini faktor pekerjaannya dia mengharuskan dia kelihatan selalu beda gitu ya. Oke, karakteristik tambahannya ada spiritual dan supranatural. Mungkin dia mengerti tentang hal itu ya, orangnya sangat tajam intuisinya, atau dia mengerti tentang spiritual dan supranatural, dia bekerja di bidang itu, atau memang dia dibesarkan dari keluarga yang sudah mengerti tentang itu ya, spiritual dan supranatural. Di sini ada religius ya, orangnya sangat religius, sangat tegas orangnya. Ada ramah ya, nggak heran ya, dia banyak yang suka berteman sama orang ini. Ramah. Ada introvert, terutama untuk hal-hal yang menyangkut tentang hal-hal pribadinya dia bakalan sangat tertutup ya teman-teman. Ada energi Leo, ada energi Sagittarius, sensitif orangnya, gampang terluka guys. Kalau ngomong sama orang ini nih hati-hati, dia mudah terluka orangnya gitu ya, sensitif banget, baperan banget, dan cenderung orangnya berapi-api kalau udah marah. Intuitif ya, intuitif, dia suka pakai soft lens, orangnya sangat menarik. Nggak heran banyak yang suka ya berteman sama dia, atau memang lawan jenis menganggap dia ya menarik lah secara fisik gitu. Toxic relationship, dia pernah punya hubungan yang toxic, atau kalau kita bicara soal mantan, mungkin hubungan kalian toxic ya, saling menyakiti di belakang sana. Ada overthinking, orangnya suka kalau berpikir tuh suka berlebihan gitu ya. Ada mandiri, tipikal orang yang sangat mandiri secara finansial, dia bisa melakukan apapun sendirian tanpa bergantung dengan siapapun. Tipikal orang yang mandiri secara pekerjaan, keuangan, dia berusaha untuk tidak menyusahkan siapapun, terutama keluarganya dia. Oke teman-teman, itu dia orang yang menganggap kamu segalanya untuk saat ini. Semoga cocok, bye-bye.